Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Amin. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Ani. Kenapa Ani? Ani izin. Ya, selanjutnya? Udah, Ani aja. Oke, Ani aja izin ya. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi yang akan Ibu bahas hari ini, apakah ada yang tahu materi apa sih yang bakal Ibu sampaikan pada hari ini? Oke, nggak tahu ya. Terus atau ada yang masih ingat nih materi yang video pembelajaran yang kemarin Ibu berikan? Ya, ada yang udah nonton? Soalnya Ibu lihat baru beberapa orang aja nih yang nonton kayaknya ya. Oke, mungkin ya, buat yang udah nonton nih, ada yang masih ingat gak sih Ibu tuh ngebahas tentang apa? Lupa? Oke, silakan dibuka HP-nya. Ibu persilakan untuk menyimak selama 1 menit saja. Yang penting kalian tahu poin-poinnya gitu. Oke, silakan. Oke. Ada yang masih ingat? Ada yang udah ingat materi yang Ibu bahas materi pembelajaran yang Ibu berikan kemarin itu tentang apa? Ya, betul sekali, tentang trigonometri. Yaitu tentang perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku. Iya, pinter. Di dalam trigonometri ini ada apa saja sih? Silakan. Ada alas, pinter. Kemudian ada apa lagi? Ada sisi miringnya, Bu, pinter. Kemudian ada apa lagi? Ada sudutnya. Iya, betul. Sudutnya itu banyak. Ayo, ada apa aja? Iya, sudut alfa. Terus sudut beta. Ini udah pada pinter. Kayaknya Ibu bakal bikin video pembelajaran terus ya. Walaupun durasinya sedikit, tapi ternyata kalian cepat menangkapnya gitu loh. Ya, oke. Sekarang Ibu tanya, apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Kan udah tahu nih. Apa namanya? Ada sudutnya. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak sih tentang trigonometri itu apa? Tadi kan ada yang menyebutkan ya, katanya ada alasnya, Bu, terus ada sisi miringnya, terus ada sudutnya. Nah, trigonometri itu sebenarnya apa sih? Ya, ada yang tahu? Nah, jadi trigonometri ini adalah suatu cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jadi akan berkaitan ya antara trigonometri dengan segitiga. Dimana materi pembahasan yang kita bahas kali ini juga mengenai perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku. Nah, sebelum memasuki materi tentang trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku, nah, ada materi prasyarat yang harus kalian pelajari sebelumnya atau kalian pahami, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin Ibu memberi materi tentang apa? Ya, boleh dibuka bukunya sambil mengingat ya. Ya, betul. Tentang kesebangunan. Selanjutnya tentang apa? Segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Nah, ada yang tahu segitiga siku-siku itu cirinya apa sih? Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang memiliki sudut sebesar 90 derajat. Pintar. Selanjutnya, teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat rumusnya seperti apa sih teorema Pitagoras itu? Iya, betul sekali. Ternyata masih pada ingat ya materi yang telah Ibu jelaskan minggu lalu.
rumusnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau misalnya kita mau cari B kuadrat, gimana caranya? Iya, pinter. Caranya, C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat, di mana C kuadrat itu merupakan sisi miring. Sisi miring itu berarti yang paling panjang ya. Selanjutnya, tentang kesebangunan. Nah, dua bangun datar dikatakan kesebangunan jika memenuhi dua syarat. Apa saja sih syaratnya? Syaratnya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, nanti Ibu kasih contoh ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi mengenai pengertian dan menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, menentukan nilai perbandingan suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, pasti kalian itu bertanya-tanya, untuk apa sih Bu kita mempelajari tentang materi trigonometri ini? Materi ini kan susah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sering melihat pada saat upacara, salah satunya, nah pada saat kita berupacara, kita berdiri tegak, dan pada jam-jam 8 sampai jam 9 itu cahaya matahari telah nampak, di mana kita bisa melihat adanya bayangan kita. Nah, biasanya bayangan kita pada pagi hari itu lebih besar, lebih panjang ya. Nah, jika ditarik garis lurus dari ujung bayangan kita sampai ke puncak kepala kita, itu akan membentuk apa yuk? Ada yang tahu? Ya betul, akan membentuk segitiga. Nah, trigonometri ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya itu. Nah, terus kalian pernah mikir gak gimana ya caranya kita gini. Misalnya nih, bapak kita atau tukang ingin memotong kayu, memotong pohon. Nah, tapi dia kan nggak mungkin naik sampai ke atas gitu ya, karena pohonnya tinggi banget misalnya. Nah, bisa dengan menggunakan bayangannya. Nah, nanti kita hitung, misalnya jatuhnya bakal segimana nih, ke arah mana. Nah, itu bisa menggunakan teorema, bisa menggunakan trigonometri. Nah, selain itu, beberapa manfaat trigonometrinya diantara lain dapat memperhitungkan jarak dan ukuran. Nah, trigonometri ini dapat digunakan untuk mengukur jarak tinggi, lebar benda, dan benda yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, contohnya itu dalam astronomi. Nah, trigonometri ini bisa digunakan untuk mengukur jarak bintang. Selanjutnya, digunakan juga untuk mengukur ketinggian menara dan pegunungan. Selanjutnya juga bisa digunakan dalam oseanografi, yaitu untuk mengukur ketinggian gelombang air laut. Nah, selanjutnya, contoh lagi, misalnya seorang kontraktor ingin membuat jalan, di mana lokasinya tersebut itu berupa perbukitan. Berarti kan menanjak ya, konstruksi jalannya akan menanjak. Nah, dengan menggunakan rumus trigonometri ini, dia akan bisa menentukan jika kemiringannya sekian, ketinggiannya sekian, maka akan membentuk sudut apa, itu akan terdeteksi. Baik, selanjutnya untuk memasuki materi ini, Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Bagaimana untuk pembagian kelompoknya? Apakah akan dipilih oleh siswa sendiri atau dengan Ibu? Tapi kalau dengan siswa sendiri juga itu harus imbang ya. Jangan yang merasa pinter sama yang pinter itu jangan. Bagaimana? Oke, sama Ibu aja ya. Baik. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, untuk kelompok 4, dan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Baik.
Sekarang Ibu akan memberikan sebuah gambar seperti ini. Ya, silakan disimak. Di sini Ibu memperlihatkan dua rumah adat, yaitu rumah adat suku Dayak dan rumah adat suku Sumbawa. Nah, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ayo, nanti Ibu kasih nilai plus loh buat kelompok yang aktif ya, dan penilaian individunya juga. Iya, silakan kelompok 2. Siapa namanya? Oke, silakan. Iya, betul sekali. Atap kedua rumah adat tersebut membentuk segitiga. Nah, apa sih Bu kaitannya rumah adat ini dengan pembelajaran trigonometri? Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Nah, jadi terdapat hubungan yang tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang-panjang atapnya. Jadi, semakin besar sudutnya, maka akan semakin tinggi atapnya dan semakin tajam kemiringannya. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Namanya? Oke, jawabannya? Pinter. Betul sekali, bisa menggunakan rumus segitiga. Nah, jadi pembelajaran yang sebelumnya itu akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi tolong diingat-ingat lagi ya pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, biar kita nggak kesusahan dalam mempelajari materi yang baru. Oke, udah selesai menggambarnya? Jika sudah, dengan perbandingan tersebut, meskipun panjang sisi-sisinya berbeda, asalkan sudutnya sama, akan mempunyai perbandingan yang sama juga. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang beda, berarti ada kesalahan dalam menghitungnya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau sudutnya berbeda? Apakah perbandingannya akan tetap sama? Ya, silakan. Oke, Peter. Kalau sudutnya beda, maka perbandingannya pun akan berbeda. Disebut apakah perbandingan sisi-sisi yang tepat itu? Oke, ada yang namanya sinus atau sin. Sinus merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, atau bisa kita sebut dengan demi. Depan dibagi miring. Selanjutnya ada kosinus atau cos, yaitu perbandingan sisi samping dengan sisi miring, atau bisa kita sebut dengan sami atau samping per miring. Kemudian ada tangen atau tan, merupakan perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping, atau bisa kita sebut dengan desa. Nah, sekarang berarti udah tahu ya definisi tentang perbandingan trigonometri dengan dari segitiga siku-siku. Sekarang coba kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang tadi telah kita selesaikan? Oke, jadi untuk menentukan besar sudut dari suatu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan kalkulator atau dengan tabel trigonometri, di mana hasil dari kedua alat ukur tersebut itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Selanjutnya, selain perbandingan trigonometri yang telah kita bahas tadi, yaitu ada apa? Sinus, kosinus, dan tangen. Itu ada yang lain loh. Ada yang tahu nggak? Selain dari ketiga perbandingan itu. Oke, belum tahu ya? Nggak apa-apa. Kan kita belajar ya. Nggak apa-apa. Nah, jawabannya itu ada kosekan, sekan, dan kotangan, dimana itu merupakan kebalikan dari perbandingan yang sebelumnya gitu. Jadi sekan itu merupakan kebalikan dari, dimana kosekan ini merupakan kebalikan dari sin.
Tadi kan sin itu depan dibagi miring. Berarti kosekan ini kebalikannya, yaitu miring dibagi depan. Kemudian ada sekan. Sekan ini merupakan kebalikan dari cos. Dimana cos itu tadi rumusnya apa? Samping dibagi miring. Berarti sekan itu miring dibagi samping. Kemudian ada kotangan, kebalikan dari, iya betul, dari tangan. Tadi tangan rumusnya apa? Depan dibagi samping. Berarti apa rumus kotangannya? Pinter. Samping dibagi depan. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri ini, kita dapat menentukan panjang sisi atau sudut yang belum diketahui pada suatu segitiga. Nah, ada pertanyaan? Baik, karena Ibu sudah menjelaskan materi tentang trigonometri, sekarang silahkan kalian selesaikan permasalahan yang ada pada LKPD ini. Di sini ada permasalahan 1 dan permasalahan 2 ya. Jika sudah, silakan untuk dipresentasikan. Masya Allah, Alhamdulillah presentasi hari ini pada bagus-bagus semua ya. Nah, berarti tandanya kalau misalnya presentasinya pada bagus, murid-murid Ibu udah paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk rekan-rekan semuanya yang telah berpresentasi hari ini. Oke, presentasinya sangat luar biasa. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mereview ulang materi yang telah Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, adakah siswa yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini? Silahkan. Nah, Ibu ingatkan kembali, bentuk kegiatan apapun, keaktifan siswa ini akan menjadi nilai tambahan. Nah, keaktifan siswa ini Ibu nilai dari sikap, perilaku, terus keaktifannya, keaktifan individu, dan keaktifan kelompok. Nah, jadi kalau misalnya Ibu bertanya, sangat Ibu harapkan siswa dapat menjawab dengan baik. Ya, silahkan. Oke, sangat bagus sekali ya. Jadi, materi yang kita bahas ini kan tentang perbandingan trigonometri dengan segitiga siku-siku. Nah, tadi itu ada apa aja sih? Tadi itu kita ngebahas tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Dan ada rumus-rumusnya juga. Nah, ternyata materi yang kita pelajari hari ini tuh banyak sekali manfaatnya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, manfaatnya itu bisa untuk mengukur jarak, tinggi, terus juga bisa mengukur ketinggian gelombang air laut, mengukur jarak ke bintang. Itu kan tidak bisa diukur dengan kasat mata gitu ya, tapi dengan rumus trigonometri ini bisa mempermudah kita untuk menghitung jarak yang tidak terlihat atau tidak terukur gitu ya. Oke, Ibu mau nanya dong, bagaimana kesan murid-murid Ibu dalam pembelajaran trigonometri hari ini? Ya, silahkan dijawab. Senang Bu, senang katanya. Terus apa lagi? Pusing katanya. Kenapa? Nggak paham ya sama materinya? Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Terus gimana? Ngantuk. Terus apa? Semangat katanya. Wah, kayak kalian luar biasa banget buat hari ini. Ibu apresiasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, masih semangat ya? Harus semangat dong. Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran akan ada tugas tambahan, yaitu tugas rumah atau PR. Nggak banyak-banyak kok, satu soal aja. Oke, tugasnya ada di halaman 47. Nomor 1 aja dikerjakan, nomor 1 aja ya. Nggak banyak-banyak kok, tugasnya cuma 1. Nah, Ibu harapkan dengan pemberian tugas rumah ini, siswa dapat kembali memahami materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Kesan Ibu di rumah, mudah-mudahan dan Ibu harapkan gitu, kalian harus mengulang materi yang telah Ibu bahas hari ini. Mengapa? Karena itu
merupakan bentuk disiplin kalian dan akan memotivasi diri kalian untuk semakin baik dan semakin memahami materi yang akan disampaikan selanjutnya, karena materi ini akan terus bersinambung, akan terus berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak memahami materi yang ibu sampaikan hari ini, maka materi yang akan ibu sampaikan selanjutnya juga kalian akan tidak memahami gitu. Ya, kemudian ibu ingatkan untuk materi selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya itu tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, kepada murid-murid, ibu harapkan untuk dapat dipelajari agar pada saat hari pembelajaran, murid-murid sudah mengetahui setidaknya pengertiannya ataupun konsep dan rumus-rumus dari nilai perbandingan trigonometri tersebut. Baik, sebelum ibu tutup, silakan berdoa terlebih dahulu, karena tadi kita di awal sudah berdoa dan di akhir juga kita harus berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.